Tapi yang lebih penting bangsa ini atau Pak Prabowo yang sedang memimpin dan memang satu-satunya orang nomor satu, jangan juga diganggu dengan narasi-narasi matahari kembar. Jangan diganggu dengan narasi-narasi seakan-akan ada kekuatan yang kemudian ya membentur-benturkan Pak Prabowo. Kita fakta saja politik itu, bahwa hari ini seperti disampaikan oleh Mas Toto, itu kan fakta-fakta politik yang ada di hadapan kita. Ya itu bisa diinterpretasi berbagai macam-macam tergantung dengan cara pandangnya. Tapi yang jelas Pak Prabowo itu mengusung tema keberlanjutan. Jadi dan jangankan menteri-menterinya ya, Pak Prabowo sendiri kan sering juga silaturahim dengan Pak Jokowi dan dengan mantan-mantan presiden yang lain. Tapi kan tadi Anda sendiri yang mengatakan kekuatan Jokowi masih sangat besar di sana. Iya, tetapi itu bukan kekuatan konstitusional dalam konteks bernegara. Karena konstitusi menempatkan bahwa presiden itu kekuatan tunggal. Kalau pembagian kekuasaan malah DPR dan Mahkamah Agung itu sebenarnya yang jadi saingannya kan, dalam konteks pembagian kekuasaan. Namun memang seperti Pak Toto tadi sampaikan, ya memang Pak Jokowi masih eksis itu di dunia maya, masih eksis. Masih sering bertemu wartawan lebih dari Pak Toto itu ketemu wartawan, dan statement malah lebih jelas, malah sering sekali gitu. Dan kita tidak bisa membatasi hak itu saya gitu. Tapi kemudian juga kita tidak bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi ini menjadi kembaran matahari, kan enggak gitu. Tapi bahwa memang dari mantan-mantan presiden di Indonesia setelah turun yang paling eksis cuma Pak Jokowi yang saya lihat ya. Selebihnya tidak se-eksis Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi bukan ketua umum partai. Tapi kan ya seperti Pak Toto sampaikan tadi. Oke, saya ke Mas Handoko. Mas Handoko gimana nih kalau dari pernyataannya Mas Toto, begitu penilaiannya Mas Toto? Ya kenapa tafsir-tafsir itu ada ya karena memang ungkapan-ungkapan masih bos saya itu tidak seharusnya keluar atau dilontarkan dari seorang pembantu presiden begitu. Itu justru malah mentafsirkan justru malah ada matahari kembar. Harusnya memang mataharinya cuma tunggal, hanya Pak Prabowo, seorang bos utama ya Pak Prabowo. Mataharinya itu pasti tunggal ya, cuman Pak Prabowo saja nggak ada matahari kembar, cuman celetukan tadi memberi peluang kawan-kawan yang suka bikin narasi-narasi buat ngusilin itu nemu momentum gitu aja. Ya kan, jadi sebetulnya kalau ngomong mataharinya ya nggak ada itu matahari kembar. Bahwa Pak Jokowi punya kekuatan politik, kita semua setuju, ya kan. Tapi bukan berarti kalau kemudian ada kekuatan itu langsung kemudian itu bertabrakan dengan kekuatan yang lain. Karena ke dalam konteks pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini justru dua kekuatan utama ya, dari kekuatannya Pak Prabowo dan kekuatannya Pak Jokowi itulah yang menjadi kekuatan dasar. Mulai jam kampanye dulu, pemenangan, sampai pemerintahan sekarang itu menjadi dua kekuatan besar yang dikobrol sehingga inilah jadi penggerak dalam penyelenggaraan pemerintahan ini. Jadi jangan dianggap kemudian ya kalau misalnya mobil mesinnya double kan nggak harus tabrakan, enggak, justru jadi dua kekuatan yang bisa disatukan menghasilkan tenaga besar, kan gitu logika yang harus dibangun gitu loh Mbak. Oke, karena memang kalau karena memang kita tidak bisa lepas juga karena memang dalam itu berarti kegagalan gitu. Ya, Assalamualaikum Bang Suandi. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Ada yang mau sampaikan? Baru gabung nih Bang, belum tahu lagi gimana narasi-narasinya. Kita diam aja dulu. Pendengar yang baik dulu kita. Ya, tapi begini Bang Wagi, memang
saya mencoba untuk, saya tetap menghormati apa yang menurut Anda itu menjadi pendapat Anda, saya hormati itu ya. Karena demokrasi itu memang harus saling menghormati dan saya hargai itu. Akan tetapi begini Bang Wage, kita kalau kita mungkin yang agak peka melihat ke sekitar kita ya dan tidak terlalu mementingkan diri sendiri, mungkin mata kita masih mampu untuk melihat dan telinga kita pasti mampu untuk mendengar sesuatu yang nampak kurang elok, kurang adil, itu memang banyak terjadi sekali dan ini tidak bisa ditutupi Bang. Artinya apa? Kalau adik-adik mahasiswa kita saat ini demo, mereka tidak tiba-tiba demo, mereka bukan bangun tidur kemudian turun ke jalan, tidak. Artinya memang ada sebuah persoalan. Dan ini adalah kewajiban pemerintah untuk menjawab persoalan itu. Untuk tahu apa sih, kenapa mereka teriak-teriak sih? Seharusnya kan seperti itu. Ada apa sih di bawah? Harus dicari tahu. Dan itu adalah tugas pemerintah. Saya pikir, cuma hanya saya katakan begini. Saya untuk pemerintahan Bapak Prabowo Subianto sampai dengan saat ini saya masih is okay dalam arti karena masih belum lama. Jadi saya tidak bisa terlalu berkalimat. Saya hanya kecewa dengan 10 tahun yang lalu. Dan itu adalah kekecewaan saya terbesar selama hidup. Kecewanya di mana Bang? Kalau pengen tahu Bang, biar saya ini bisa paham juga Bang. Oke. Tapi saya mau kasih paham, Anda katanya kurang update medsos. Jadi Justru itu Bang saya tanya itu biar saya itu biar tahu. ini yang menjadi halangan Kalau saya mau untuk tahu Bang ya, Mbak Wage, kalau mau tahu Anda update berita tiap hari. Bukan bertanya di Komal. Di Komal ini untuk menyampaikan pendapatnya, pandangannya tentang realita kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru Salah itu Anda tadi itu bertanya. abang tadi itu yang abang yang satunya tadi itu ngomong kalau kecewa dalam pemerintahan yang 10 tahun yang kemarin. Makanya tuh saya tahu kecewanya itu di mana. Kan gitu. saya akan berikan sebuah gambaran dan mungkin Bang Wage mudah-mudahan bisa jawab ini. 10 tahun yang lalu, bagaimana kondisi hukum di negeri ini? Menurut Bang Wage bagaimana? 10 tahun itu kan gini Bang, ini 10 tahun yang lalu itu Pak Jokowi kan masih baru menjadi presiden kan itu masih habis Pak SBY. Baru gimana? 10 tahun baru. 10 tahun tuh lama Bang. Loh iya, sekarang ini tahun 2025 atau Bang, 10 tahun yang lalu itu kan 2015. Diawali 10 tahun yang lalu Bang, baru berakhir Oh, kemarin. diawali. Sejak 10 tahun yang lalu Bang. Iya. Menurut saya kalau saya nih ya, menurut saya ini pemerintahan Bapak Jokowi itu sangat bagus sekali menurut saya gitu. Karena bagus sekali karena saya tuh gini, mulai dari pembangunan, mulai apa itu dari bantuan, mulai dari apa aja itu pokoknya Iya. Pak Jokowi itu paling bagus lah. Paling the best ya menurut Anda, paling the best ya? Memang betul, paling bagus Pak Jokowi itu paling bagus. Ya. Menurut saya seperti itu. Ya, oke. Ya. Saya tidak bisa halangi Bang, tidak bisa halangi pendapat Anda. Saya tidak berharap pemikiran dalam pikiran Anda harus sesuai dengan pikiran saya, tidak. Tapi saya hanya ingin katakan begini Bang. Mungkin kita perlu uji materi ya, uji kesehatan mata dan kesehatan telinga menurut saya ya. Kalau menurut Abang itu baik-baik saja, ya sah-sah saja. Tapi bagi saya 10 tahun yang sudah lewat adalah terburuk dalam sejarah bangsa ini. Terburuknya itu apa masalah tambang-tambang dulu yang masih dikuasai dengan orang luar negeri sehingga sekarang dikuasai orang Indonesia sendiri atau gimana Pak? Yang mana dikuasai Indonesia?
Kayak dulu tambang emas itu Indonesia dapat berapa persen, sekarang sudah mendapatkan 50%, separuh 50% lebih sekarang ini kan kayak gitu. Ya, Itu buktinya utangnya bertambah. Kalau benar ya utangnya sebentar. Iya, Itu kan di pemerintahan Bapak Jokowi ya. Terus Pertamina yang dulunya sebagian milik orang asing, sekarang ini milik orang Indonesia. Itu Bang Wage, gimana, Pak? Gimana? Bang Wage, Abang menurut Abang berapa dikuasai bangsa Indonesia berapa persen? Itu 50 lebih pokoknya. Aku lupa. 50 lebih. Siapa yang mengatakan itu? Ya berita, Bang. Enggak berita. Maksudnya mengatakan. Berita hanya menyampaikan. Loh, lah ya itu disampaikan berita. Masa Yang lupa. mengatakan itu. Apanya? Yang mengatakan itu dalam berita itu siapa? Saya tuh nggak pernah nyatet, Bang, berita-berita kayak Abang ngomong kayak gini nggak saya catat kok. Saya tuh nggak tahu. Pokoknya saya mendengar seperti itu. Terus Jadi, Pertamina yang dulunya itu dikuasai orang luar negeri, sekarang dikuasai orang negeri sendiri gitu. Itu kan di pemerintahan Bapak Jokowi. Terus para koruptor yang banyak tertangkap, terus itu kan di pemerintahan Bapak Jokowi juga. Terus Jangan Bang, sampai hari ini Bang, Abang masih intinya ya. sebentar. Bang, Jokowi Ya. itu realnya, kita bicara realnya. Bagaimana Saya kasih bicara contoh, koruptor? Gubernur Jawa Timur aja, saya kasih contoh. Dia saja Iya. terkoruptor nomor 2 dunia. Apanya? Bagaimana bicara koruptor? Loh, abang kalau berani bicara ngomong Pak Jokowi terbanyak Nomor di dua, dunia, finalis, nomor 2 Bang. di dunia, itu buktinya ada nggak, Bang? Loh, Ya itu buktinya. Buktinya mana? Kalau Posisi ada hati. kalau ada Buka. bukti Buka. otomatis Pak Jokowi sudah dihukum. Nyatanya kok belum dihukum. Malah Hasto yang buka dihukum. Bang, UCCRP coba buka ya. Bukan menghukum. Coba buka. Gimana? Menurut UCCRP, Jokowi adalah tokoh nomor 2 terkorup dunia. Dunia ini loh Bang. Tapi kalau Yang tahu OCCRP korupsi itu nggak bukan Pak Jokowi, definisinya? tapi di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Cuma Iya, Bang, nggak? mengutip OCCRP aja, tahu sejarah OCCRP nggak, Bang? Jangan sampai ke bodoh tapi ngutip-ngutip seolah-olah jago gitu. Kan mengutip tentang korupsi itu kan dari OCCRP. Abang tahu nggak arti OCCRP, sejarahnya, mereka bertugas dalam pemilihan apa? Itu salah atau betul? Ya salah, OCCRP itu secara lain dan peradaban yang mereka bangun di beberapa negara itu cenderung terhadap hal-hal yang sebenarnya membuat krisis. Perdebatan ilmiah, Dos. Dan semua beberapa lembaga-lembaga pun mengkaji terkait OCCRP. Jadi itu tuduhan paling serius terhadap Pak Jokowi bahwa dia sebagai seorang finalis koruptor adalah tuduhan yang dilakukan oleh CCRP atas dasar perintah dan juga pesanan. Itu trade market itu. Tapi buktinya ada nggak, kan Bang? harus dibuktikan kalau gitu, kalau memang itu berdasar pesanan. Iya, bisa loh. Kenapa nggak dituntut? Kenapa Jokowi nggak menuntut OCCRP? Abang baca rilis terbaru tentang OCCRP nggak? Aku nggak perlu baca. Jadi orang ngomong ya, kalau ngomong itu harus ada bukti, Bang, bukan cuma ngomong saja. Iya, baca, kan baca dong rilis terbaru dari OCCRP. Oh ya, nanti saya baca nanti. Tapi Anda tahu OCCRP itu apa? Loh, makanya saya belum tahu, saya tanya. Nanti saya baca. Terus ngapain bilang Jokowi finalis koruptor dalam OCCRP? Enggak, itu Artinya kan gini, artinya kita harus lebih serius dong. Kalau bicara tentang sesuatu, dasarnya harus jelas. Jangan sampai kan cuma ngutip doang gitu. Bang, gini. Kalau Bang Wage sama Bang Radit ini kan satu circle nih. Yang tadi mengatakan perihal nanti mengutip tentang OCCRP itu. OCCRP itu adalah Bang Mantap gitu. Beliau menyampaikan kalau Pak Jokowi ini adalah masuk finalis penelitian dari OCCRP adalah orang terkorup nomor 2 di dunia. Nah, itu bukan penelitian. Terkorup itu apa? Itu dulu pahami dulu nih, jangan sekarang. Iya, tapi itu bukan penelitian, Bang. OCCRP gitu. Iya. Bagaimana menurut Bang Radit? Posisi RP itu tidak meneliti, Bos.
dari apa itu. Enggak, tadi abang kan yang ngutip terkait OCCRP. Coba jelaskan OCCRP itu, biar bisa diketahui juga kadar intelektualnya sejauh mana, sehingga bicara menuduh terkait koruptor itu harus jelas. Kalau mulut Anda bukan penelitian, terus apa? Bedakan koruptor sama terkorup itu beda, Bos. Saya bilang Iya, dikatakan sebagai finalis terkorup dasarnya apa? OCCRP dasarnya apa? Oke, coba Anda tengok 10 tahun yang lalu. Bagaimana keadaan Bang Saif? Itu ditengok ke sama OCCRP. Lah. Nah, itu yang harusnya Anda pertanyakan itu ke keluar dari kamar OCCRP. mandi kemudian dia merilis itu. OCCRP nggak tengok itu, OCCRP nggak meneliti itu. OCCRP itu membuat fakta klaim berdasarkan review, survei, wawancara hasil dari orang. Iya. Terus Anda bilang pesanan seperti itu. Anda bilang itu pesanan. Dengan keadaan sekarang, Jadi begini kawan-kawan, enggak ini kan istilah untuk mengeles dan tidak hanya istilah untuk mengeles saja, dan itu memang biasa digunakan oleh para buzzer. Artinya begini, biar abang akan sedikit pintar, abang tahu nih, itu sama seperti OCCRP itu dasar trade-nya sama. Dia punya kedudukan yang sama seperti finalis daripada orang-orang yang menerima Ballon d'Or. Itu dilakukan oleh para wartawan, dan jurnalis-jurnalis, lembaga-lembaga ormas dan juga trade yang punya lembaga otoritas ada di Indonesia. Coba Anda buat sanggahan.